mulai kegiatan pelatihan pembuatan video untuk Jambore GTK Hebat tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur malah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini pada siang hari ini. Yang terhormat, Kepala BGP Papua Barat, yang ini belum bisa bergabung di Zoom. Yang terhormat, Ibu narasumber kita, Ibu Nur Fitrianti. Dan yang terhormat, Bapak Ibu Guru yang hebat. Kita langsung aja ke Ibu narasumber untuk bisa mengisi kegiatan pada sore hari ini. Kepada Ibu Yanti, kami persilahkan. Kasih Mbak Wara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Ya Bu, Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat-sehat sehat Bu. semua. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti mungkin jika Bapak Kepala tidak berhalangan, mungkin nanti akan memberikan sedikit arahan ya. Tapi karena beliau belum bergabung dengan kita semua pada kesempatan kali ini ya, saya terlebih dahulu mungkin kita langsung aja ya Bapak Ibu terkait dengan Jambore GTK Hebat 2024. Baik, dari di sini Bapak Ibu yang sudah mendaftar, apakah sudah ada? Sudah Bu, tinggal upload video dan naskah. Iya, baiklah. Sudah Sudah daftar mendaftar Bu. ya? Wah, hebat, keren. Sudah mendaftar ya Bapak Ibu. Kita termasuk yang eh, provinsi dengan jumlah pendaftar yang masih terendah Bapak Ibu ya. Jadi baru 170, sekitar 170 eh, peserta yang baru mendaftar, kemudian yang statusnya sudah lengkap, nah itu baru 170. Padahal untuk apa namanya kategorinya ada sekitar 38 kategori untuk yang di tingkat provinsi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masih punya banyak kesempatan ya. Nanti karena ada lini masanya juga Bapak Ibu sampai nanti tanggal 4 Oktober. Jadi bersiap-siap. Harapan saya, harapan kami sebagai tim di untuk Jambore GTK Hebat 2024 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tentunya untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi ya. Kesempatan baik ini Bapak Ibu ya. Kalau kita bercermin dari kegiatan yang tahun yang lalu itu sangat sedikit pendaftarnya dan tidak semua kategori itu terisi gitu ya Bapak Ibu ya. Kita minimal ini Bapak Ibu untuk ke tingkat provinsi itu ada untuk yang diundang wawancara secara talkshow Bapak Ibu jadi agak berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau ya tahun lalu tidak berupa talkshow ya, kalau sekarang itu berupa talkshow nanti jadi Bapak Ibu akan diundang itu 5 orang per masing-masing kategori Bapak Ibu. Jadi ada 5 kalau misalnya 38 ya sekitar 180 sekian ya, hampir 200 guru yang nanti akan berpartisipasi ya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Itu jadi untuk masing-masing provinsi juga tersendiri ya Bapak Ibu untuk pemenangnya Provinsi Papua Barat sendiri, Papua Barat Daya sendiri. Jadi tidak digabung jadi satu gitu Bapak Ibu. Jadi kesempatan Bapak Ibu ini sangat banyak sekali gitu ya. Nah, kita langsung aja Bapak Ibu ya. Saya mengingatkan dulu, saya izin share screen. Kita agak santai. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau ini dalam bentuk kita diskusi saja ya. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Mana ini ya? Oke. Oke, Bapak.
Bapak Ibu. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Siap. Baik, ini yang untuk yang pertama kita karena kalau untuk di provinsi Bapak Ibu yang akan menyeleksi untuk GTK inovatif dan GTK dedikatif itu adalah dari BGP Papua Barat ya untuk seleksinya gitu. Berbeda dengan yang komunitas belajar dan PPG. Kalau komunitas belajar dan PPG itu nanti untuk seleksinya langsung dari KSPS ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk GTK inovatif itu yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini untuk GTK inovatif itu adalah GTK yang melakukan upaya pembaharuan strategi, inovasi, berbagi dan berkolaborasi dengan menggunakan teknologi. Jadi kata kuncinya adalah penggunaan teknologi dalam menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya di lapangan serta memudayakan refleksi dan evaluasi untuk melanjutkan transformasi secara berkelanjutan. Jadi untuk untuk mengikuti Jambore GTK hebat untuk kategori GTK inovatif ini kata kuncinya adalah penggunaan teknologi ya Bapak Ibu ya. Nanti portofolionya mungkin Bapak Ibu yang sudah mendaftar, sudah masuk ke SIM Jamborenya Bapak Ibu untuk portofolionya ini berupa naskah dan video yang memuat minimal satu konten karya praktik baik yang sudah ya, yang sudah diimplementasikan dan diseminasikan kepada pihak lainnya. Nah, ketentuannya itu sebagai berikut Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu untuk naskah praktik baik Bapak Ibu ya. Naskah praktik baik ini bukan plagiasi ya. Jadi pasti kalau sudah dilakukan sendiri pasti tidak akan ada plagiasi ya Bapak Ibu. Saya yakin itu ya Bapak Ibu. Nah, ketentuannya adalah panjang naskah minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Itu 6 sampai 8 halaman. Nah, naskah itu meliputi bagian identitas judul ya, nama lengkap, surat sekolah, surel, terus kemudian ada pendahuluan, isi, penutup dan gaya penulisan bebas. Nah, ini saya sudah membuat contoh template-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan atau mau modifikasi sendiri. Tapi ini saya sudah membuat contohnya supaya memudahkan Bapak Ibu ya untuk nanti membuat naskahnya gitu ya. Untuk naskah praktik baiknya. Nanti akan saya tampilkan setelah saya membacakan ketentuannya untuk naskah praktik baik Bapak Ibu. Nah, ini nanti naskahnya diketik rapi dalam format file Word dengan layout kertas ukuran A4, kemudian marginnya 4 atas, kemudian 4 kiri, kanan 3, bawah 3, jenis hurufnya Times New Roman 12 ya, dan jarak antar baris itu 1,5. Nah, naskahnya Bapak Ibu itu harus relevan dengan dan menjelaskan video yang diunggah. Jadi naskahnya itu adalah naskah dari video yang diunggah. Saya ada di sini saya nanti sudah membuat 2 template Bapak Ibu. Yang pertama itu naskah praktik baik. Ini nanti yang akan Bapak Ibu unggah. Kemudian salah satunya saya membuat sebenarnya naskah juga, tetapi lebih ke storyline nanti bagaimana Bapak Ibu memproduksi videonya gitu ya. Nanti tapi yang diunggah yang ini ya, yang ada di dalam template ini. Nah, substansi naskahnya Bapak Ibu terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Ini kalau Bapak Ibu masih ingat, Bapak Ibu yang dulu mungkin pernah menjadi narasumber berbagi praktik baik, ini menjadi star ya, masih ingat ya, itu ada situasi. Jadi kenapa sih Bapak Ibu itu memilih misalnya nih memilih sebuah aplikasi assessment gitu ya, mengapa memilih itu gitu ya. Kemudian tantangan terkait apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik tersebut. Karena di situ di siapa saja yang terlibat gitu ya. Kemudian
Yang ketiga aksinya. Di situ aksinya itu adalah langkah-langkah nanti ya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ya. Langkah-langkah yang dalam pelaksanaan tersebut gitu ya. Kemudian implementasinya seperti apa. Dan yang terakhir itu nanti berisi refleksi terkait hasil dan dampak bagaimana dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan. Nanti apa hasilnya, efektif atau tidak. Nah, kita itu membutuhkan mungkin konfirmasi atau refleksi dari mungkin teman sejawat atau dari murid gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya coba buka ya Bapak Ibu untuk template yang sudah saya buat Bapak Ibu. Munculnya sudah ya Mbak, sudah berupa ini. Oke, oke, baik. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Saya bukanya di mana tadi? Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Ini. Iya, sudah. Oke, saya Sudah, sudah Bu. ya nanti Bapak Ibu bisa unduh ini ya. Bisa menggunakan template ini atau mungkin punya mau menggunakan template sendiri tidak masalah. Cuman yang ini sudah saya sesuaikan dengan ketentuannya, misalnya menggunakan time New Roman, kemudian untuk garis tepinya marginnya juga sudah saya sesuaikan. Kemudian eh, spasinya juga sudah saya sesuaikan, ini 1,5 ya. Nanti Bapak Ibu di sini tinggal menuliskan judul naskahnya, kemudian nama lengkap, sekolah. Nah, ini Bapak Ibu karena kan di ketentuan itu adalah 1.500 kata ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berasumsi kalau misalnya pendahuluan, nanti kan ada isinya di situ disebutkan, di ini kan ada pendahuluan, kemudian isi, dan ada penutup. Nah, di pendahuluan Bapak Ibu, ini saya tetapkan Bapak Ibu nanti bisa membuat paling tidak maksimal itu 250 kata gitu ya. Jadi nanti ini 1.500, yang penutupnya juga 250 itu sudah 2.000 gitu ya. Nah, tapi bisa kurang dari itu sebenarnya kan Bapak Ibu ya, minimal 1.500, maksimal 2.000 atau eh, paling tidak kalau misalnya menggunakan jumlah banyaknya halaman itu sekitar 6 sampai 12 halaman ya. Tuh. Sampai 8 halaman juga gitu. Baik Bapak Ibu, yang pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi apa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa isikan untuk ringkasan atau penjelasan singkat mengenai gambaran umum, mengenai judul video praktik baiknya, kemudian tujuannya untuk apa, dan juga metode penulisannya, misalnya dengan menggunakan alur STAR. Kemudian apa hasil dari praktik baik. Jadi pendahuluan ini akan berisi gambaran umum tentang isinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti diisi ini baru Bapak Ibu eh, menuliskan praktik karya Bapak Ibu, menceritakan karya praktik baik Bapak Ibu itu dengan teknik yang STAR tadi. Dengan yang pertama menceritakan untuk situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Ya. Kemudian tantangan terkait apa yang menjadi tantangan. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa di sini diisi kemudian ya. Nah, untuk formatnya sebenarnya ini Bapak Ibu, ini kenapa saya bold merah. Bapak Ibu bisa tetap menggunakan pendahuluan ini, berisi pendahuluan isi gitu, tetap ada subjudulnya gitu, atau menghilangkan juga tidak masalah Bapak Ibu ya. Bisa dihilangkan untuk uh, untuk subjudulnya gitu ya. Kemudian, nah ini diisi nanti itu Bapak Ibu berisi nih ya. Nanti ceritakan di sini. Ceritakannya mengalir saja Bapak Ibu karena tidak ada batasan ya, tidak ada ketentuan harus menulis dengan gaya yang seperti apa gitu ya. Kemudian tantangan terkait apa yang menjadi tantangan mencapai tujuan praktik tersebut. Nah, kemudian aksi dari terkait langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, kemudian refleksinya yang terakhir. Dan terakhir itu nanti penutup. Di sini penutup dapat Ibu
Bapak Ibu sampaikan tentang kesimpulan dan sarannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi bukan menceritakan yang akan Bapak Ibu lakukan ya. Oke, saya stop share dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kok nggak bisa? Oke. Nah, untuk video praktik baik Bapak Ibu dari bahan sosialisasi Jambore Hebat GTK ini Bapak Ibu, video praktik baik berisi pembelajaran, baik pembelajaran kepemimpinan pembelajaran, kemudian pendampingan ya untuk yang kepala sekolah, pengimbasan, pengelolaan satuan pendidikan, perpustakaan dan laboratorium sekolah yang inovatif dan inspiratif dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini secara umum video aktivitas yang tidak mengandung unsur sara, porno aksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Video berdurasi 5-10 menit tanpa musik latar. Nah, ini Bapak Ibu, ini tadi saya kebetulan pada hari ini kami mendapatkan, sedang ada BIMTEK ya untuk admin dari aplikasi Jambore. Nah, saya ada informasi bahwa ini sebenarnya bukan tidak boleh menggunakan musik latar, tetapi untuk menghindari nanti misalnya Bapak Ibu memixing atau mengeditnya itu dengan menggunakan aplikasi tertentu, nanti ketika diunggah ke YouTube, nah itu akan terkena ban kalau misalnya ada copyright-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi supaya aman sebenarnya ya tidak perlu menggunakan musik latar, tapi boleh menggunakan apa namanya intro gitu bisa gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu mohon nanti diperhatikan kembali nanti ketika diunggah ke YouTube itu Bapak Ibu kalau misalnya diunggah ke YouTube itu berarti nanti akan ada ketentuan untuk copyright-nya ya. Nah, itu perlu hati-hati gitu. Berbeda kalau misalnya di Google Drive. Kalau di Google Drive, nah itu mungkin tidak perlu ya, tapi pastikan kalau di Google Drive mengunggah videonya itu harus bisa diakses ya Bapak Ibu. Jadi ketika kami tadi mencoba untuk melihat hasil karya yang sudah Bapak Ibu kirimkan, ya mungkin salah satu di antaranya ada yang dari Bapak Ibu ya, itu ada yang naskah praktik baik ya Mbak ya. Ada naskah praktiknya yang tidak bisa kami akses. Itu jadi masih dikunci. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu nanti kalau misalnya bukan di YouTube ya, misalnya di Google Drive itu Bapak Ibu pastikan nanti bisa diakses ya untuk format aksesnya gitu ya, bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Jangan dikunci, nanti kami nggak bisa memverifikasi gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini terkait dengan dokumen pendukung. Nah, ini mungkin barangkali nanti Bapak Ibu untuk dokumen pendukungnya itu ya sudah diimplementasikan dan mungkin sudah dapat sertifikat misalnya ya, atau Bapak Ibu sudah mendiseminasikan atau mensosialisasikan kemudian sharing session gitu untuk mendapatkan sertifikat atau surat keterangan gitu ya, silakan bisa diunggah. Kemudian mungkin berupa hak cipta, siapa tahu Bapak Ibu membuat suatu karya, kemudian Bapak Ibu daftarkan ke HK HK apa ya? Ke ini ya untuk hak cipta itu. Nah, bisa mungkin untuk hak ciptanya bisa diunggah juga. Atau Bapak Ibu mungkin pernah dipublikasikan atau juga meskipun itu dalam lingkup yang sangat kecil gitu, di lingkup di Kombel sendiri gitu, itu nggak masalah. Bisa ada dokumentasinya, silakan bisa diunggah juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkait untuk video praktik baiknya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membuat video praktik baik, Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau
Misalnya Bapak Ibu itu merancang storyline-nya terlebih dahulu. Saya di sini sudah mencoba membuat, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa ikutin ya untuk bagaimana itu storyline. Kenapa Bapak Ibu kok harus pakai storyline supaya kita nggak ketika mungkin ya Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu sudah punya praktik baik, tetapi misalnya lupa nih mendokumentasikan gitu ya, mendokumentasikan baik itu udah pas pembelajarannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa membuat ulang kan ya, sebenarnya bisa membuat ulang gitu. Nah, tapi dengan menggunakan merancang storyline-nya tersebut terlebih dahulu supaya apa? Supaya nanti mudah ketika Bapak Ibu harus ngambil shoot-nya gitu ya, terus ngomongnya itu harus bagaimana. Nah, itu bisa terarah gitu Bapak Ibu nanti. Jadi Bapak Ibu tinggal ketika memproduksi itu akan lebih mudah. Jadi apa? Tidak terlalu banyak yang harus diambil syutingnya nggak sembarangan gitu ya. Jadi memang sudah ada apa? eh, ketentuan-ketentuan ketika misalnya Bapak Ibu mau mengambil shoot untuk ke eh, seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika editing dan mixing, nah ini tadi ya, ini karena saya membuatnya itu masih terpaku pada yang tadi malam, belum mendapatkan informasi kalau sebenarnya itu boleh menggunakan musik latar. Tetapi yang perlu diperhatikan itu sekali lagi Bapak Ibu nanti untuk supaya aman gitu sebenarnya ya, eh, tanpa musik latar gitu, supaya nanti ketika diunggah di YouTube misalnya, nah itu tidak kena ban gitu ya. Tetapi kalau misalnya di Google Drive itu sih nggak masalah ya. Tetapi akan ini dia tidak bisa diakses lebih banyak orang gitu ya. Tapi kalau di YouTube kan bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sebentar. Oke. Nah, ini. Nah, untuk produksi videonya Bapak Ibu, eh, untuk produksi videonya nanti sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk pengambilannya dengan format landscape ya. Pakai format landscape, jadi tidak dengan portrait, supaya nanti pengambilan gambarnya itu ketika editingnya itu bagus gitu ya Bapak Ibu. Semuanya diusahakan landscape semua ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kualitas gambar jelas, stabil, artinya stabil Bapak Ibu nanti nggak gerak-gerak gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengambil gambar, mau shoot, pastikan Bapak Ibu sudah kenyang ya. Tidak dalam keadaan lapar atau dalam keadaan galau gitu ya. Karena untuk mengambil misalnya nih, mengambil aktivitas anak-anak gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap meskipun kita tidak punya alat ya, alat kita hanya HP gitu ya, itu dipastikan Bapak Ibu tangan itu udah harus kokoh gitu ya ketika mengambil, jadi nggak gerak-gerak gitu ya, karena pasti ada kalau misalnya kita ngambil gambar itu jadi bergerak-gerak. Jadi mengambilnya makanya kenapa kita butuh storyline gitu Bapak Ibu. Karena kita kalau ngambil itu nggak sampai 5 menit Bapak Ibu ya. Sedikit-sedikit sesuai yang dibutuhkan saja. Nah gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kelihatannya Bapak Kepala sudah bergabung bersama kita. Gitu ya Mbak Wara ya? Mas, ya. Boleh. Sebentar saya menyapa Bapak Kepala dulu aja. Assalamualaikum Pak Kepala. Mana Mbak? Sabar ya. Sabar Bapak Ibu ya. Hmm? Beliau tadi bergabung ikut ada itu. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kepala. Iya, Izin Pak Kepala, tadi kami mau mulai duluan karena takut jam 2 iya, kami masuk kelas lagi. Silakan siap-siap. Bapak, mohon arahannya. Ya, Ya Bapak Ibu. tadi sudah bergabung tapi Mbak Yanti baru mulai. Iya. Baik, Bapak Ibu mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan, tidak menyalakan kamera ya Bapak Ibu.
Yang kami hormati Mbak Yanti selain Ketua Tim Kerja 1 juga menjadi super admin untuk apa Jambore GTK Hebat tahun 2024. Yang saya hormati teman-teman tim dari Balai Guru Penggerak, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta, baik dari guru, kepala sekolah, maupun pengawas atau tenaga kependidikan lainnya yang telah berkenan bergabung melalui Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, kita patut manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah karena siang hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui media Zoom ini, dan juga kita bersyukur masih diberi nikmat sehat, kekuatan, kesempatan untuk memajukan pendidikan ya melalui persiapan menuju Jambore GTK Hebat. Yang kedua, Bapak Ibu, ucapan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, khususnya niat Bapak Ibu untuk berkenan mengikuti Jambore GTK Hebat. Bapak Ibu, untuk menjadi hebat itu tidak harus kita sudah posisi hebat dulu Bapak Ibu. Kata kunci yang pertama adalah ada niat, ada itikat baik dari diri kita untuk menunjukkan apa yang kita punya, untuk membagi apa yang kita sudah lakukan, atau praktek baik yang sudah kita lakukan, khususnya di lingkungan sekolah kita masing-masing, terkait dengan tugas pokok dan tusi kita sehari-hari. Nah, ini kata kunci yang paling penting, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, setelah kita punya niat, tekad, apa yang tadi Mbak Yanti jelaskan tentang bagaimana membuat dokumen best practice baik secara tertulis maupun berupa video, Bapak Ibu, kriteria-kriteria itu selama Bapak Ibu penuhi, insya Allah tidak akan ada masalah. Nah, masalah nanti apakah karya kita menjadi yang terbaik atau kita yang terpanggil atau tidak, kita serahkan aja kepada yang di atas ya Bapak Ibu, dan juga tentunya kepada para dewan juri. Kami sebenarnya Bapak Ibu ingin mengakomodir semua Bapak Ibu, dan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat tahun ini ketambahan anggaran sekitar 10 miliar, yang mana peruntukannya adalah untuk mengemas Jambore GTK Hebat. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan kalau anggaran yang difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka menginventaris praktek baik Bapak Ibu tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini, dan yang terkhusus Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, titipan yang kedua, Bapak Ibu, kategori Jambore GTK Hebat ini tidak hanya guru, di mana guru ini ada berbagai jenjang, terus kategorinya ada guru inovatif, guru dedikatif. Mohon Bapak Ibu berkenan mengajak kategori-kategori yang lain yang ada di sekolah Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu sudah ikut guru inovatif, maka sebenarnya berpeluang teman-teman Bapak Ibu yang mungkin mempunyai tugas fungsi sebagai tenaga laboran, tenaga perpustakaan, kemudian tenaga administrasi sekolah, Bapak Ibu kepala sekolahnya, atau pengawas pembinanya bisa dilibatkan. Atau siapa tahu di luar tugas keseharian, Bapak Ibu juga tercatat sebagai pamong atau tutor kejar paket Bapak Ibu. Ini juga bisa mengikuti lomba, tetapi dengan kategori yang berbeda dari Bapak Ibu. Nah, nanti harapan kami Mbak Yanti dengan teman-teman bisa menampilkan data ini per kabupaten. Jadi Kabupaten Manowari kategori yang masih kosong apa? Sehingga ini mungkin menjadi media Bapak Ibu untuk mensosialisasi minimal di sekolahnya sendiri. Dan menjadi sebuah kebanggaan Bapak Ibu
eh, kalau dalam satu sekolah nanti di bulan Oktober ya Mbak Yanti yang secara luring ya kegiatan seleksinya. Ya. Kalau di sekolah Bapak Ibu, dari sekolah Bapak Ibu lebih dari 5 kategori diwakili oleh sekolah Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah kebanggaan, oh ternyata sekolah kita GTK-nya ada gurunya, ada tenaga kependidikannya maupun tenaga pendidik yang lainnya, banyak yang mewakili sekolah. Berarti sekolah kita menunjukkan sekolah yang telah melakukan transformasi, Bapak Ibu, melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mendukung Merdeka Belajar. Nah, ini menjadi kata kunci penting yang bisa Bapak Ibu inisiasi untuk disampaikan kepada orang lain. Mungkin itu Bapak Ibu dan kami sangat berharap kalau Bapak Ibu berkenan tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin ada komunitas belajar antar satuan pendidikan atau mungkin ada teman sesama guru, sesama pengangkatan P3K atau CPNS juga mohon diinformasikan karena dari 40 kategori yang ada kayaknya belum ada 20 ya yang terpenuhi ya Mbak Yanti ya. Nah, ini Betul, Bapak. sangat disayangkan Bapak Ibu. Jadi nanti diinfokan aja kayaknya kayak tenaga perpustakaan, tenaga laboran, tenaga administrasi sekolah itu banyak yang kosong. Terus komunitas belajar kayaknya juga belum terpenuhi semua ya, baru jenjang tertentu. Nah, ini mohon Bapak Ibu dibantu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ayo kita berkolaborasi. Saat kita hebat, kemudian teman-teman kita yang lain juga ikut sama-sama hebat, maka kehebatan kita menjadi lebih sempurna Bapak Ibu daripada kita hebat sendiri. Mungkin itu sekali lagi saya mengajak kita semua Bapak Ibu lengkapi administrasi di Jambore GTK Hebat yang Bapak Ibu sudah tentunya susun. Bagi Bapak Ibu yang belum, segera Bapak Ibu, dan jangan lupa mengajak teman. Karena peluang untuk diundang ke tingkat provinsi kayaknya cukup besar Bapak Ibu, karena tadi banyak kategori yang belum terpenuhi. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan Waalaikumsalam pada warahmatullahi Mbak Yanti wabarakatuh. atau Mbak Wara. Terima kasih Pak atas arahannya. Untuk Ibu Yanti bisa dilanjutkan untuk materinya. Baik, terima kasih Bapak Kepala sudah Saya menyempatkan izin hadir. standby ya Mbak Yanti. Iya, Ya, Bapak, boleh terima Bapak. kasih Pak. Sebenarnya standby tadi dari Mbak Yanti mulai. Baik, Bapak, Terima terima kasih. kasih. Siap. Terima kasih atas motivasinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita semuanya saling bersemangat ya, saling memberikan semangat, termasuk kami juga ini memberikan semangat kepada Bapak Ibu dengan membuat konten di IG. Kita mengajak Bapak Ibu untuk ikut dalam aktif sebagai peserta di Jambore GTK Hebat ini. Bapak Ibu nanti bisa tetap mengakses IG kami ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat juga untuk informasi-informasi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk yang tadi. Saya izin share screen kembali. Nah ini, wait. Nah baik, ini tadi kita sampai di sini ya Bapak Ibu. Nah, di merancang storyline, kemudian ketika produksi video Bapak Ibu ya, tidak apa-apa Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu tidak memiliki alat seperti production house ya. Seperti rumah produksi gitu, tidak masalah ya, kita bisa menggunakan HP saja. Nah, kita kan semua sudah menjadi konten kreator sebenarnya Bapak Ibu. Hanya perlu diasah kembali gitu ya, bagaimana cara mengambil gambar yang pas gitu ya, bagaimana lightingnya supaya nanti ketika di di mixing gitu video itu terlihat jelas gitu. Meskipun misalnya kita tidak punya backlight, tidak punya payung itu ya Bapak Ibu ya, kemudian nggak punya alat
alat rekam yang baik gitu ya, yang standar gitu. Kita punyanya hanya HP saja gitu tidak masalah Bapak Ibu ya. Nah, ada triknya sebenarnya Bapak Ibu. Nah, triknya apa adalah pencahayaan yang tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mencari cahaya di sini. Jadi kita mencari cahaya kalau misalnya kita tidak punya kamera yang sesuai standar untuk membuat video gitu. Kita tetap bisa menggunakan HP yang kita punya gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk suara gitu ya Bapak Ibu ketika mixing gitu. Nah, sebenarnya juga bisa kalau misalnya Bapak Ibu mungkin dengan mix itu lebih lebih suara akan lebih terdengar jelas, tetapi tidak tidak menggunakannya pun tidak apa-apa gitu. Yang penting Bapak Ibu ketika merekam suara Bapak Ibu itu dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan tenang tidak bising gitu ya, baru nanti direkam. Nah, itu semua Bapak Ibu kenapa kita perlu merancang storyline. Jadi karena keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki itulah makanya kita perlu merancang storyline, Bapak Ibu. Merancang storyline ini tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita akan membuat video yang durasinya 5 menit ya. Bukan film yang 2 episode ya. Jadi merancang storyline itu bisa dikerjakan dalam waktu misalnya dalam waktu 1 jam bisa ya Bapak Ibu ya. Yang penting naskahnya sudah ada gitu ya. Bapak Ibu kan sudah membuat naskah yang tadi. Nah, tinggal apa yang ada di benak Bapak Ibu yang sudah menjadi ini di Bapak Ibu nanti tinggal dituangkan ke storyline. Jadi kita mengacunya ini pada naskah yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, untuk editing dan mixingnya, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan aplikasi dari platform apa saja, gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan Canva, gitu ya. Mungkin yang lebih familiar dengan Bapak Ibu itu kan mudah ya kalau Bapak Ibu sudah pakai Canva, apalagi sudah punya dengan belajar.id gitu. Tentunya banyak fitur-fitur yang bisa diakses dengan menggunakan belajar.id. Itu lebih banyak juga Bapak Ibu. Nah, atau menggunakan aplikasi Capcut gitu ya, CapCut bisa juga. Itu tergantung Bapak Ibu mau lebih familiar yang mana. Nah, saya menuju ke storyline yang sudah saya coba buat ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ya menggunakan ini, mungkin yang pernah ikut eh, pelatihan-pelatihan membuat video mungkin sudah sangat familiar. Ini yang saya buat itu eh, yang sederhana kita Bapak Ibu ya, karena butuh cepat ya. Karena butuh cepat, tidak perlu lama-lama dan bisa dikerjakan sendiri gitu Bapak Ibu ya. Ah, ini jadi ini ini adalah turunan ya Bapak Ibu, turunan dari naskah praktik baik. Nah, ini adalah storyline-nya gitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ini sebagai panduan ketika Bapak Ibu membuat videonya ya. Jadi ini tidak perlu diunggah ke aplikasi SIM Jamboree-nya, tidak perlu. Ini hanya membuat panduan supaya Bapak Ibu nanti itu ketika membuat video, memproduksi video itu akan lebih mudah. Jadi kita sudah merancang terlebih dahulu dan kita tahu gitu ya harus berapa lama ngambilnya gitu ya. Jadi nggak perlu semua kegiatan itu terekam gitu ya sampai lama baru kita nanti sibuk memotong gitu. Itu kan akan memperlama kalau memotong video gitu ya. Nah, ini tapi saya hanya membuat apa namanya? 3 scene gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan sendiri. Misalnya ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Kategorinya yang Bapak Ibu ambil itu misalnya GTK inovatif. Nah, topiknya ini untuk memudahkan mengerucutkan aja ya Bapak Ibu ya. Topik asesmen pembelajaran, kemudian misalnya
Judulnya Gamifikasi untuk Asesmen Pembelajaran, penulisnya Nur Fitrianti, asal sekolah SD BGP Papua Barat, kelas mata pelajaran kelas 5. Untuk mata pelajaran IPAS, durasinya misalnya 5 menit. Nah, kita ngambil yang 5 menit. Bapak Ibu, saya mungkin untuk remind Bapak Ibu lagi ya, pastikan videonya itu benar-benar 5 menit lebih 01 gitu ya. Karena nanti kalau kurang dari 5 menit, misalnya 4 menit 59, nah itu khawatir nanti didiskualifikasi gitu ya. Gitu. Kemudian jangan lebih dari 10 menit. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 menit, 10.01 itu juga akan didiskualifikasi. Khawatirnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, jadi nanti yang pertama tentu saja ada openingnya. Ini Bapak Ibu scene 1, ini untuk memudahkan ya Bapak Ibu, jadi misalnya ini alur openingnya. Kemudian ada kolom visual, kemudian ada kolom audio atau narasi. Nah, di sini Bapak Ibu di kolom visual, jadi Bapak Ibu di kolom visual itu nanti adalah hal-hal yang bisa kita lihat ya. Baik itu teks, baik itu gambar, baik itu videonya. Ya, Bapak itu maksudnya gambar bergeraknya ya. Jadi videonya gitu. Nah, misalnya teks berarti adalah teks nanti yang akan muncul di video Bapak Ibu adalah ini gitu ya. Jadi nanti ini tinggal memindahkan. Ketika Bapak Ibu sudah membuat storyline seperti ini, jadi ketika Bapak Ibu edit itu tinggal memindahkan. Teks ini bisa dipindahkan langsung misalnya ke misalnya menggunakan Canva ya, kita contohkan menggunakan Canva, ini bisa langsung dipindahkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan lebih mudah seperti ini. Misalnya di sini perlu kita membuat ininya dengan menuliskan penulisnya, misalnya Nur Fitrianti, ini juga dapat masuk ke teks juga. Kemudian gambar yang dibutuhkan apa? Misalnya Bapak Ibu misalnya mau memasukkan logo Kemdikbud, logo sekolah, atau misalnya logo Jambore GTK Hebat ya misalnya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu tulis di sini. Jadi kita kan udah tahu nih yang apa-apa. Untuk aset-asetnya sudah kita inventarisasi di storyline ini gitu Bapak Ibu. Nah, videonya apa? Misalnya mau tidak menggunakan video, nggak masalah gitu ya. Misalnya tidak perlu menggunakan video, cukup misalnya hanya latar latar berwarna gitu, itu nggak masalah. Nah, untuk di audionya nanti Bapak Ibu kira-kira di sini mau menggunakan audio narasi atau narasi seperti apa gitu. Tinggal dimasukkan aja ya. Dan misalnya musik intro. Nah, kita tuliskan di situ Bapak Ibu durasinya ya langsung. Berarti ini mungkin kan nggak perlu panjang-panjang ya. Kalau misalnya untuk musik intro cukup ini misalnya 5 detik. Kalau misalnya di Canva tuh biasanya seperti itu ya, sudah ada template-nya misalnya dia 5 detik cukup untuk opening ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di scene 2-nya ada perkenalan diri Bapak Ibu. Nah, ini tidak boleh ditinggalkan ya Bapak Ibu ya. Setelah opening ada perkenalan diri. Nah, di sini ada nggak teks yang mau dimasukkan di situ Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya tidak masalah. Kemudian captionnya apa yang perlu? Misalnya di bawah Bapak Ibu nanti ini kan ya ada teks, ada caption, ada gambar. Kemudian apakah ada videonya? Nah, ini di sini Bapak Ibu ini kira-kira nanti shootnya seperti ini. Jadi Nur Fitrianti ini saya ya memperkenalkan diri dengan misalnya untuk mengambil gambarnya dengan MCU middle close up gitu ya. Jadi hanya ambil setengah badan misalnya. Kalau untuk istilah-istilah seperti ini sebenarnya nggak perlu sampai Bapak Ibu cari ya, nggak masalah ya. Maksudnya ini hanya untuk memudahkan kita itu mau ngambilnya seperti apa. Misalnya Bapak Ibu mau pakai setengah badan ke atas atau itu juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu, nggak perlu se sutradara itu ya, nggak perlu sesutradara itu, kita bisa menggunakan bahasa yang kira-kira dalam pikiran kita itu seperti apa aja gitu ya.
Misalnya setengah badan atau setengah badan atau misalnya seluruh badan ngambilnya di mana? Misalnya di halaman depan sekolah. Nanti mungkin lagi ngobrol lagi itu ya gitu ya. Nah, kebetulan kalau yang saya buat tadi itu adalah ya udah karena saya sedang ada eh, di kamar ya saya udah ngambilnya di kamar aja gitu ya. Nah, ini kan dengan adanya seperti ini Bapak Ibu bisa menggunakan minta tolong teman ya untuk mengambil gambarnya atau kalau mau sendiri juga nggak masalah. Misalnya eh, langsung pakai Canva kita bisa merekam merekam sendiri gitu ya Bapak Ibu dengan menggunakan kamera yang ada di laptop masing-masing gitu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti narasinya ada narasinya ya Bapak Ibu ya. Narasinya itu apa? Narasinya Bapak Ibu tulis aja perkenalan diri misalnya seperti ini Bapak Ibu di sini saya mengambil contoh seperti ini. Hai Bapak Ibu guru hebat di Nusantara, perkenalkan. Nah, saya Nur Fitrianti, saya guru kelas ini kali ini saya akan berbagi praktik baik bla 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 sampai akhir Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu coba dulu gitu ya. Ini udah berapa detik nih kalau menggunakan ini gitu. Ini saya belum mencoba tadi tapi nggak lama ini cuma 10 detik kalau nggak salah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu merekam, merekam videonya, Bapak Ibu bisa menggunakan narasi ini gitu, tidak usah berpikir lagi. Ini kan akan sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tentang latar belakang. Nah, kemudian setelah kita memperkenalkan diri, ada latar belakang. Ini sudah masuk ke isi ya Bapak Ibu ya. Sudah masuk ke isi itu yang tadi yang bercerita tentang yang startnya ya, situasinya, latar belakangnya dan nanti peran Bapak Ibu di situ sebagai apa. Apakah mau ada teksnya, ada captionnya atau mau ada gambarnya? Silakan Bapak Ibu pikirkan. Kemudian videonya video apa Bapak Ibu? Nah, di sini saya di sini mencontohkan Bapak Ibu aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, Nur Fitrianti sedang mengajar. Nah, ini pura-puranya gitu ya Bapak Ibu karena kita kan mengambil reka ulang ini ya. Nur Fitrianti sedang mengajar sekelompok siswa bosan, sekelompok siswa ngobrol sendiri, sekelompok siswa berlari ke sana kemari, sekelompok siswa tidur-tiduran. Nah, ini jadi kita rekam gitu. Ini butuh detik detik kita ambilnya misalnya kita cukup misalnya 10 detik aja. Ini karena kalau yang ini Bapak Ibu karena saya belum bisa ya misalnya 60 01 00. Misalnya 1 menit untuk pengambilan gambar ini, tapi tetap terlalu lama sih kalau 1 menit Bapak Ibu. Misalnya 30 detik gitu ya. Mengambil 30 detik untuk ambil aktivitas ini dengan narasi seperti apa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa menampilkan aktivitas siswa tadi ya, aktivitas yang pembelajaran di kelas yang membosankan itu. Kemudian nanti ada narasinya Bapak Ibu. Nah, ini seperti contohnya ya Bapak Ibu ya. Pada saat pembelajaran saya sering mendapati anak-anak di kelas tidak semangat dalam pembelajaran. Hanya sedikit yang benar-benar belajar. Seringkali saya melihat ada siswa yang tidur-tiduran di bangku, ngobrol dengan temannya, bahkan mencari cara untuk bisa keluar kelas dengan alasan ke toilet. Nah, ini sebagai contohnya Bapak Ibu ya. Alasan atau latar belakang masalah kenapa Bapak Ibu melakukan sebuah praktik baik gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu untuk storyline-nya nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan di sini. Jadi semoga nanti bisa ada gambaran ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan kembali dulu untuk uh, produksi dari yang tadi sudah saya buat, tapi ini saya buat sebelum sehabis subuh tadi sih Bapak Ibu. Sebentar ya, saya share untuk di Canva-nya. Canva-nya di mana ya? Sabar.
Saya coba ya Bapak Ibu, ini hasil dari yang ini meskipun masih ngasal ya Bapak Ibu, tapi saya coba untuk mengaplikasikan yang tadi gitu Bapak Ibu ya. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Nusantara, perkenalkan saya Nur Fitrianti, saya guru kelas 5 di SD PGP Papua Barat. Kali ini saya akan berbagi praktik baik bagaimana gamifikasi untuk asesmen pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas 5. Pelajaran IPAS dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pada saat pembelajaran, saya sering mendapati anak-anak di kelas tidak semangat dalam pembelajaran. Hanya sedikit yang benar-benar belajar. Seringkali saya melihat ada siswa yang tidur di bangku, ngobrol dengan temannya, bahkan mencari cara untuk bisa ke kelas dengan alasan terlihat. Itu contohnya sebenarnya contohnya yang tidak bisa ditiru ya Bapak Ibu, karena saya tadi ngambilnya pas lagi cerah-cerahnya matahari baru terbit gitu ya. Kemudian untuk asetnya juga saya tidak punya aset yang misalnya di kelas itu seperti apa gitu, tidak punya asetnya. Jadi saya asal ngambil saja. Saya hanya memberikan contoh bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mixing videonya yang Bapak Ibu ambil setelah apa dari storyline itu Bapak Ibu ya. Nah, dan itu mengerjakannya menggunakan Canva. Mungkin kita sangat familiar ya. Saya tahu ibu-ibu seperti saya itu sangat apa namanya? eh, sangat familiar karena penggunaannya juga mudah gitu ya. Hanya mungkin perlu trik Bapak Ibu ya ketika kita mengerjakannya di Canva. Jadi jangan terlalu banyak apa namanya ya, kadang-kadang ketika kita di Canva itu nggak penuh gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti itu dipenuhkan aja gitu supaya nanti ketika ditampilkan itu masih terlihat seperti video yang bukan menggunakan Canva gitu ya. Maksudnya seperti video atau film pada umumnya. Karena kita kadang kan eh, karena terlalu banyak actionnya gitu ya, jadi cuman sedikit gitu, cuman nggak penuh gitu ya, nggak penuh selayar di Canva itu. Nah, itu untuk yang tadi saya penuhkan gitu Bapak Ibu. Saya penuhkan tampilannya gitu. Meskipun tadi kan biasanya kalau di Canva kita ngambil gitu sedikit ya, dia cuman cuman setengah gitu ya, atau di tengah cuman sedikit gitu. Nanti kita tarik aja semuanya gitu Bapak Ibu. Saya ini kan sekali lagi ya Bapak Ibu. Nah, tak, saya tutup tapi. Nah, ini Bapak Ibu udah tampil ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika pertama kita merekam, itu ya Bapak Ibu, mungkin sudah familiar ya, ada Bapak Ibu sudah familiar dengan bagaimana kita membuat video di Canva, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya munculnya akan seperti ini di awalnya gitu. Nah, usahakan Bapak Ibu kalau seperti ini kan kita nggak untuk penontonnya itu lihatnya nggak nyaman Bapak Ibu. Jadi ya nanti uh, ini nanti sekalian dibesarkan aja gitu, ditarik. Jadi dipenuhkan Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu gitu ya. Ini hanya saya belum menampilkan teksnya, belum membuat teksnya di sini. Harusnya menambahkan teks tadi. Jangan lupa Bapak Ibu, teks yang sudah kita rancang di storyline tadi dimasukkan gitu ya. Bentar.
Foto storyline. Hati-hati juga Bapak Ibu ketika kita perlu memilih ya, ketika kita mau. Nah, ini kan seperti ini udah enak ya Bapak Ibu. Perhatikan juga untuk pengambilan warnanya Bapak Ibu supaya tampilnya supaya terlihat gitu ya. Kalau ini kan nggak terlihat. Nah, kalau gini mungkin terlihat. Perhatikan juga untuk tulisannya apakah eh, bisa kebaca atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Jadi, nah, kalau ada storyline Bapak Ibu, jadi tinggal mengganti aja, memindah gitu ya. Pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas 5, pelajaran kelas dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ini tinggal memasukkan aja sih sebenarnya kalau sudah ada di storyline-nya. Saya Nur Fitrianti, saya guru kelas 5 di SD Bingkai Pakoban. Kali ini saya akan berbagi praktik baik bagaimana gamifikasi untuk asesmen pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas 5. Pelajaran kelas dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pada saat pembelajaran, saya sering mendapati anak-anak di kelas tidak semangat dalam pembelajaran. Hanya sedikit yang benar-benar belajar. Seringkali saya melihat ada siswa yang duduk di bangku. Oke, Bapak Ibu, itu kira-kira nanti kalau pembuatan videonya. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya yang GTK dedikatif dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar saja. Ini saya mengingatkan mungkin Bapak Ibu ada yang berminat untuk ke GTK dedikatif ya Bapak Ibu. Nah, di sini berbeda dengan tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Untuk GTK dedikatif ini tidak hanya dibatasi kepada guru-guru yang ada di daerah 3T. Jadi untuk saat ini semua guru itu eh, bisa mengikuti kategori GTK dedikatif karena yang dinilai apa Bapak Ibu yang mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. GTK dedikatif selalu siap menghadapi tantangan dan tangguh. Ya, di situ ada ketangguhan menghadapi kesulitan dalam pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi bukan kalau dulu mungkin hanya yang di daerah 3T gitu ya, tapi sekarang pokoknya semua guru dengan tantangan yang dan pengorbanan dan dedikasinya yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh guru-guru yang lainnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini kurang lebih portofolionya sama Bapak Ibu, naskah, video dan juga bukti pendukung. Nah, ini Bapak Ibu mungkin saya perlu menginformasikan aspek yang dinilainya Bapak Ibu ya. Pengorbanan. Jadi masa kerja pada satuan pendidikannya. Nah, jadi semakin tinggi, semakin lama masa kerjanya, otomatis berarti pengorbanannya semakin uh, semakin tinggi ya penilaiannya. Kemudian tambahan waktu di luar jam kerja.
kemudian daya juang dan ketahan keamanan dan kenyamanan bekerja, Pak Ibu. Kemudian ada pengabdiannya, kompleksitas masalahnya, kemudian pendidik mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi saat menjalankan tugas, gitu. Kemudian adaptasinya seperti apa, gitu ya. Mungkin kesulitan beradaptasi, tuh. Kemudian kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan daerah tempat pendidik bertugas, kemudian pemanfaatan kearifan lokal, pendidikan memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar, kemampuan kolaborasi, dan juga pendidik menunjukkan kemampuan kolaborasi. Nah, kalau untuk literasi digital sebenarnya dengan penggunaan teknologi, Bapak Ibu sudah mengupload di YouTube, Bapak Ibu sudah memanfaatkan media digital dan lainnya, itu sudah menjadi suatu penilaian. Jadi perbedaan dari untuk GTK dedikatif yang saat ini dengan yang tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang posisi sekarang saat ini sudah ada di kota pun tetap bisa uh, mengikuti kategori GTK dedikatif ini, Bapak Ibu, gitu. Cuman perbedaannya dengan yang inovatif adalah kalau yang GTK inovatif harus gitu ya pemanfaatan teknologinya gitu. Kemudian berbeda dengan yang dedikatif. Kalau dedikatif boleh dengan atau tanpa dengan teknologi gitu Bapak Ibu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Saya kembalikan ke Mbak Wara. Baik, Bu Yanti, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini di kolom pertanyaan ada yang meminta file yang Ibu Yanti share tadi, Bu. Oh, wait. Bisa di-share ke kolom komentarnya, Bu. Oke, Ya, boleh. tadi ada yang mau bertanya tadi? Ya, Silakan, Pak. terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih atas materinya tadi, Ibu. Saya negeri Kabupaten Sorong. Pertanyaan saya terkait dengan substansi video GTK dedikatif itu. Apakah substansinya itu pada proses pembelajaran diferensial yang terdiri dari proses produk, asesmen, dan konten, atau kita memilih salah satu saja. Kemudian, apakah dalam pembuatan videonya itu dimunculkan seperti di tahun-tahun lalu dari referensi yang saya lihat di itu adalah proses perjalanan ke tempat tugas atau kita fokus kepada pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Dengan Pak Sadrah. Ya, Pak. Saya langsung jawab ya Mbak Wara ya. Iya. Silakan, Bu. Oke. Bapak tadi Pak Sadrah mau ngikut yang mana Pak? Ya Bapak Ibu, saya mau ingatkan ya, Bapak Ibu hanya bisa mengikuti satu kategori ya Bapak Ibu. Tidak bisa mengikuti kategori yang lainnya. Jadi perlu dipikirkan strateginya mau ngikut yang mana gitu ya. Mau ikut yang edukatif atau yang dedikatif atau mau ikut yang kombel gitu ya. Karena misalnya nih Bapak Ibu kepala sekolah mau ikut yang kombel, berarti beliau sudah tidak bisa mengikuti GTK inovatif ataupun dedikatif. Gitu. Karena pendaftarannya dengan menggunakan NIK ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah NIK-nya udah kepake itu dia udah otomatis nggak bisa. Tuh, Bapak Ibu. Pak Sadrah tadi maunya ikut yang mana Pak? Yang kira-kira nih Pak? Rencananya Yang dedikatif. Ya, berarti Pak Sadrah harus menampilkan tantangannya apa dulu gitu ya Pak Sadrah ya. Jadi lebih ke kira-kira kenapa sih Bapak ikut dedikatif Pak? Saya tanya dulu Pak. Pertama itu akses ke tempat tugas yang sangat jauh
membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua itu adalah di tempat tugas kita di sini, meskipun di pedalaman, kita guru-guru berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan, terlebih khusus di daerah kita di Kabupaten Sorong. Dengan penggunaan media yang sederhana, Bu. Ya, berarti Bapak mau ikut yang dedikatif tadi, berarti Bapak harus menceritakan seperti yang Bapak ceritakan ke saya ya. Maksudnya karena Bapak, itu tiap hari kah Bapak Tidak, Ibu. ke Kalau tempat kita sudah tugasnya? naik 1 bulan, ya, kita kalau ke tempat tugas itu hanya turun pada saat mungkin ada kegiatan atau paling tidak itu bama habis. Atau musim kemarau, Ibu, kita pasti turun karena tidak ada air minum. Baik Pak, itu semua harus diceritakan ya Pak. Nanti jangan misalnya 5 menit, misalnya dari 5 menit atau 6 menit itu nanti ceritanya videonya hanya berupa perjalanan saja ya. Jangan hanya berupa perjalanan saja, nanti dari perjalanan itu 5 menit itu perjalanan semua, ternyata substansinya sedikit sekali gitu ya. Nah itu makanya itu kena buat storyline dulu Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Terus berarti Bapak mau ngambil untuk yang dedikatif yang berdiferensiasi ya Pak ya, yang pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, karena ini Ibu kurang mengerti karena kan temanya sudah ditentukan Ibu. Jadi kalau Betul. semisalnya apakah portofolio itu semua kegiatan kita itu dilaksanakan, misalnya nih contoh konkret di lapangan, penerimaan siswa baru, kita harus berkunjung ke kampung-kampung di sini Bu untuk menjemput Nah, siswa, mendata siswa, bukan nah, siswa yang ke baik. sekolah. Nah, siap, itu bisa diceritakan Pak. Itu juga bisa diceritakan, itu kayaknya sangat menantang. Boleh Pak, itu bisa. Jadi ya cukup misalnya Bapak nggak perlu menceritakan pembelajaran asesmen itu ya asesmen ya Pak ya. Berarti untuk asesmen awal berarti ya Pak ya. Ya. Di awal kan. Nah, kurang lebih itu kan asesmen awal gitu ya ketika PPDB menjemput siswa gitu. Nah, itu berarti kan kurang lebih Bapak akan masuknya nanti untuk topiknya ambil yang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu kan cukup yang di asesmen awalnya saja ya. Itu nggak masalah Pak ya, di situ aja asesmen awalnya itu seperti apa sampai harus ke apa? Ke daerah ke menjemput siswa. Nah, itu sudah uh, cukup pengorbanannya. Pengorbanan dan pengabdiannya udah cukup terlihat, Pak. Jadi nggak perlu sampai yang apa tadi, Pak? Yang asesmen yang Iya, uh, saya ya, diferensiasi prosesnya artinya saya pikir inti dari dedikatif juga ini adalah di dalam video yang durasinya 10 menit itu intinya adalah pembelajaran diferensiasi, misalnya mata pelajaran saya ya, bahasa Indonesia Ibu. Jadi nanti mungkin ya, ada media betul. yang saya gunakan. Saya pikir itu Ya, saja. Ternyata Ibu sudah sampaikan ada lain. ya, gitu Pak. Kurang lebih nanti diceritakannya seperti itu. Jadi tetap meskipun kita dedikatifnya berupa tadi tantangan-tantangan yang dihadapi ya Bapak Ibu ketika harus ke tempat kerja seperti apa gitu ya. Misalnya juga hanya bisa turun kalau misalnya airnya surut gitu. Terus tadi Bapak, nah itu tetap harus dimasukkan yang topik yang tadi yang pembelajaran berdiferensiasinya itu yang asesmen awalnya itu ketika ngambil siswa tadi Bapak Ibu, tetap nanti Bapak harus gunakan itu gitu. Misalnya pembuatan instrumennya untuk yang siswanya itu seperti apa? Apakah instrumennya ada? Nah, itu ngambilnya nanti sekali lagi ya Pak ya, buat storyline-nya dulu ya, yang supaya Bapak itu ngambilnya eh, terarah gitu ya gitu Pak Sadra gitu Iya. Pak bisa di Iya, ya oke cukup Pak saya pindah terima ke kasih. yang lain Ini ada nanti Bapak Ibu sudah masuk ke grup WA belum kalau kalau nanti bisa konsultasi silakan Ibu. sini ada Pak Ardian Eko Sajeril. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu. Suara saya kedengaran Bu ya? Terdengar sekali Pak Ardian bagaimana Baik. kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa.
minta maaf ini tidak bisa aktifkan video karena sambil jaga anak jadi. Ya Ibu, saya izin tanya aja karena saya melihat kemarin di panduan Jambore terkait GTK inovatif itu ada portofolionya itu cuma naskah dengan video. Nah, tadi Ibu menyampaikan ada storyline. Nah, jadi saya maksudnya ini seperti maksudnya ini gimana Bu? Apakah nanti naskah dengan storyline itu sama atau karena yang saya baca itu naskah itu berbeda, kemudian tadi Ibu menampilkan storyline lagi. Jadi nanti yang akan kita buat ini seperti apa Bu? Itu saja mungkin Bu untuk Oke, memperjelas. baik. Baik Pak Ardian. Ya, yang diminta untuk portofolionya itu adalah naskah dan video, naskah praktik baik. Nah, yang saya tampilkan tadi Pak, tadi saya sudah sampaikan ya, yang diunggah itu yang naskah praktik baik. Yang storyline itu adalah panduan buat Bapak Ibu ketika mau memproduksi video gitu. Jadi kita sudah merancang gitu ya, merancang untuk videonya. Yang itu tidak perlu diunggah, Pak. Itu bisa Bapak Ibu gunakan, bisa tidak gitu ya, untuk membuat videonya, Pak. Gitu kira-kira, Pak. Jadi yang diunggah tetap yang naskah. Yang storyline yang itu hanya untuk memudahkan Bapak Ibu ketika mau memproduksi video saja. Itu dari saya, Pak. Oh gitu, baik Bu. Siap Bu, Iya, siap. Paham. Karena tadi saya terlambat masuk juga jadi. iya Ya, saya betul. lanjut lagi mungkin sedikit, Bu. Silakan. Terkait dengan persyaratan untuk di videonya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan sedikit bahwa di video itu harus ada perkenalan, ada latar belakang dan sebagainya. Nah, ini Bu, ini yang pengen pengen saya tahu terkait persyaratan isi dalam konten video tersebut. Tadi kan karena saya terlambat ini ya, makanya saya tidak begitu detail. Saya tahu di awal tadi kita sebelum video ya kita ada video pembuka, ada perkenalan, kemudian menceritakan latar belakang, kemudian baru kita tampilkan video praktik baiknya. Nah, setelah itu apakah ada lagi mungkin setelah penampilan video praktik baik, kita akan menceritakan atau merefleksikan atau seperti apa, Bu? Seperti itu, Bu. Iya, tetap Pak. Nanti itu tadi yang saya buat baru sampai ke perkenalan doang ya, belum selesai gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lanjutkan sendiri sesuai dengan yang di naskah ya. Yang di naskah, yang alur star itu Bapak Ibu yang nantinya diturunkan ke storyline. Nah, tetap harus sampai ke refleksi Pak. Jadi tetap mengikuti yang alur star karena yang alur starnya itulah yang ada di sosialisasi ya di buku panduan. Nah, itu yang akan dipakai Pak. Tetap sampai ke refleksi Pak. Gimana Pak? Siap, siap, Bu. Terima kasih. Siap Bapak. Silakan Mbak Wara. Masih ada. Selanjutnya ada Bu Siti Mariam. Saya belum daftar, Kak. Angkat tahun ini berarti sudah bisa. Saya sudah bisa Ibu. Gimana Ibu? Iya. Silakan. Ya, izin di tempat saya sangat ribut ini. Izin Ibu Yanti, perkenalkan saya Siti Mariam, pengawas dari Kabupaten Sorong. Saya mewakili pertanyaan dari sekolah binaan saya, Ibu Yanti. Mereka ingin mendaftar untuk kategori yang komunitas belajar. Namun setelah dilihat itu yang di dalam akun yang harus digunakan adalah akunnya kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan Ibu Yanti, yang punya niatan dan memiliki kapasitas untuk mengikuti lomba itu adalah ketua komunitas belajarnya. Jadi pertanyaan saya, apakah ini nanti harus yang memaparkan kepala sekolah atau bisa ketua komunitas belajar? Terima kasih mohon arahannya. Baik, terima kasih Bu Siti Mariam. Ini kayaknya kita lebih saklek ya kalau di sini kalau untuk yang komunitas belajar karena komunitas belajar ini untuk seleksinya nanti bukan dari Balai Guru Penggerak tetapi dari KSTS langsung ke pusat Ibu ya untuk yang komunitas belajar dan juga agak berbeda dengan seleksi pada GTK inovatif dan GTK dedikatif. Untuk kompel ini Bapak Ibu tidak perlu mengunggah naskah gitu ya.
Tetap mengunggah video tapi tidak perlu mengunggah naskah. Yang dilakukan di situ adalah ada pengisian esai. Tuh. Jadi tetap nanti yang masuk ya kepala sekolah, yang melakukan wawancara juga kepala sekolah, dia bersama 2 orang guru. Nah, itu Bu, tetap kepala sekolah dan 2 orang guru ya, karena yang dibutuhkan di situ 3, 1 kepala sekolah dan 2 orang guru. Otomatis satu kepala sekolah dan 2 orang guru ini tidak bisa mengikuti kategori yang lain. Oke, baik Ibu Yanti, terima kasih untuk pencerahan. Saya teruskan informasinya ke sekolah bidang. Terima kasih. Silakan Pak Fredrik. Iya, Ibu, selamat sore Ibu Yanti. Selamat sore Pak Fredrik. Iya, oke baik Ibu. Beberapa pengantar awal tadi Ibu, kami sudah menyimak baik, termasuk untuk unggah administrasi Ibu. Iya, kami sudah mencoba untuk cari tempat mengunggah untuk dokumen pendukung, seperti sertifikat dan lain-lain. Ya. Itu mungkin kami minta petunjuk Ibu untuk mau diunggah. Oke. Yang kedua Ibu, sudah jelas bagi kami tentang persiapan untuk mau mengunggah untuk video dan narasi. Ada beberapa alternatif yang tadi Ibu sudah sampaikan kepada kami. Boleh dalam bentuk video, dalam bentuk gambar. Hanya kalau saya sebagai kepala sekolah, saya memilih tentang pengimbasan, praktek baik pengimbasan kurikulum merdeka. Hanya waktu saya melaksanakan pengimbasan ke beberapa sekolah, saya tidak meliput videonya, Bu. Jadi hanya gambarnya saja yang saya ada punya begitu. Kalau memang itu bisa, berarti mungkin saya akan lanjutkan. Iya, yang ketiga saya apresiasi kata pengantar dari Pak Kepala tadi, Pak Tuni. Saya coba untuk mengajak teman-teman yang ada di sekolah saya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Dan mencoba untuk mengumpulkan teman-teman untuk berinovasi dan bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Sekitar ada 10 guru Ibu yang saya mencoba untuk mendekati mereka untuk boleh berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Berharap untuk ada respon balik dari BGP tentang jumlah guru yang sangat banyak yang mengikuti kegiatan ini, walaupun kontribusi partisipasi itu yang saya memberikan support untuk teman-teman. Ketika saya memberikan motivasi, mereka juga boleh terlibat seperti itu. Adakah sesuatu yang bisa direspon oleh BGP tentang jumlah guru yang ada di sekolah dalam mengikuti kegiatan ini? Demikian, terima kasih Ibu Yanti. Selamat sore. Baik, selamat sore Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Kami ucapkan terima kasih Pak Fredrik ya sudah mengajak, mendorong, menarik ya Pak Fredrik ya untuk teman-teman sejawat, rekan sejawat untuk ikut berpartisipasi dalam ajang Jambore GTK hebat kali ini, Pak Fredrik. Baik, terkait dengan yang video ya Pak, apakah boleh misalnya karena tidak sempat meliput gitu ya, meliput kegiatan waktu pengimbasan gitu. Sebenarnya kalau dalam ketentuan di di mana di juknisnya itu tidak ada ketentuan bahwa tidak boleh ada gambar ya. Tidak boleh menggunakan gambar gitu ya. Tidak ada ketentuan tidak boleh menggunakan gambar gitu ya. Hanya saja Bapak Ibu kan ini ajangnya, lombanya adalah video ya Bapak Ibu, video praktik baik. Jadi bukan gambar yang divideokan gitu ya. Jadi kami mungkin akan lebih apresiasi atau akan memberikan penghargaan yang lebih tinggi yang ini dalam hal ini nilai ya Bapak ya. Untuk kreativitas dan lain-lain itu ya. Nah, itu mungkin bagi video-video yang bukan hanya berupa kumpulan foto gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan
video gitu. Nah, Bapak Fredrik nanti bisa mengakali sebenarnya. Mengakalinya seperti apa? Mereka mereka ulang, sebenarnya gitu ya. Tidak harus jauh ya Pak tempatnya ketika pengimbasan. Iya Bu, pernah saya pengimbasannya ke Aifat, ke daerah Dom, ke daerah Kampung Baru, dan Ah, hampir sekitar 10 sekolah yang saya implementasi kurikulum ke mereka. Jadi hanya sempat foto-foto saja dengan mereka waktu itu. nggak sempat ada videonya Bapak Iya, ngapalin gitu itu ya. sudah Bu. Ada yang Ah, video, ada yang terdekatnya tidak Pak? Ada sekolah ada, terdekatnya yang Bapak imbaskan ada? siap. Ada Bu, ada, Oke, ada. berarti Bapak reka ulang aja. Nah, di Oh situ enggak Pak? kan sebenarnya cuma reka ulang, tapi nanti ceritanya tetap cerita seperti Bapak waktu pengimbasan gitu loh. Itu Oke, kan kita nggak perlu ambil banyak-banyak Pak. Gitu oke baik siap. aja Pak. Ya, jadi menghindari menghindari banyaknya nanti banyaknya foto-foto yang divideokan sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Baik, supaya siap. videonya lebih menarik gitu Pak. Oh begitu ya. Ya, Pak ya. Oke, terima Saran kasih Bu saya ya. Iya, sama-sama Pak Fredrik. Silakan iya. Pak Arifin. Ibu Saya yang ambil unggah, alih ya Mbak Wara ya, biar Ibu cepat. minta maaf yang unggah dokumen pendukung tuh Bu. Oh ya, bagaimana? Bapak sudah masuk ke SIM Jambore kah Pak? Sudah Bu, saya lihat tempat yang bisa diunggah itu hanya kami punya surat tugas, kami punya SK, dan Hmm. bukti-bukti yang lain. Itu tempatnya ada, tapi untuk yang dokumen pendukung seperti sertifikat yang saya sudah pengimbasan, saya mau masukkan, tapi tidak ada tempatnya Bu. Emang nggak ada gitu ya Mbak ya? Ada kan ya? Sebentar nanti kita komunikasi lewat grup WA ya Pak ya. Oke, baik Ibu Yanti. Siap. Oke, Bapak ini dari kabupaten mana, Pak? saya Kota Sorong. Kota Sorong, oh iya. Nanti kita cek ya Pak ya, Berapa? apakah ada karena ada beberapa juga yang error gitu ya untuk peserta yang error gitu kita nggak bisa akses, kita nggak ini terus dia munculnya error. Nanti saya cek dulu ya Pak ya, biar tim 7. Fredrik ya. Oke, Tadi baik Ibu Yanti. kendalanya gimana Pak? Tidak bisa yang untuk unggah bukti dukung ya? Iya, tempatnya Bu, Oke. tidak ada tempatnya Bu. Iya, Oke, baik saya cek dulu ya Pak ya untuk baik Ibu. Ya. eh, ya di LMS-nya di SIM Jamborenya. Silakan Pak Arifin. Kalau masih ada Suara saya kedengaran? habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu narasumber. Saya ingin menanyakan terkait video GTK untuk lomba atau Jambore GTK. Itu video diambil berapa tahun terakhir nih? Karena setahu saya, persepsi saya, best practice itu kan yang sudah kita lakukan. Jadi itu kan dan sudah kita laksanakan, kemudian kita diseminasikan. Nah itu kira-kira video dalam itu tidak bukan video berapa tahun terakhir yang bisa kita unggah. Apakah dari mulai kebetulan seperti ini kejadian saya 15 tahun di Arar, kemudian saya membuka sekolah SMP di Arar, di Pulau Arar ini. Itu ada videonya, apakah saya unggah dari awal, menceritakan perjalanan dari awal hingga saat ini, atau misalnya 2 tahun terakhir atau gimana, kemudian video, kebetulan saya belum terlalu familiar dengan Canva, Bu. Saya lebih familiar dengan Filmora, jadi saya ada beberapa video yang saya unggah di YouTube, kegiatan saya itu saya unggah di YouTube. Nah itu kira-kira video yang tersebut itu saya gunakan lagi, saya ambil. Termute Pak. Arifin termute. Mic-nya termute. Boleh diulang. Nah, kemudian untuk video, ada video-video saya lebih banyak saya simpan di YouTube atau yang sudah di media sosial. Kemudian itu saya ambil tahun kemarin dan itu sudah saya lombakan misalnya ya. Kemudian saya ambil beberapa bagian untuk saya ikutkan lagi. Apakah itu termasuk dalam kategori plagiarisme atau tidak? Terima kasih. Baik, nanti,
ini berarti Pak Arifin mau ngikut yang dedikatif atau Dedikatif betul. ya yang Dedikatif. dedikatif. Berarti nanti tetap harus ada topik ya Pak ya. Bapak itu mau ikut yang pembelajaran berdiferensiasi, mau yang asesmen atau yang profil pelajar Pancasila gitu kan ya. Pemimpinan Kalau pembelajaran. Bapak kepala sekolah kah? Betul. Oh baik. Nah, berarti Bapak tetap harus mengambil topik itu ya. Nah, untuk masalah itu kan berarti aset ya yang sudah Bapak Ibu Pak Arifin miliki kan berarti aset ya. Nah, kan tidak mungkin juga kalau misalnya semuanya akan diambil gitu. Mungkin hanya yang tadi yang Beberapa Bapak bagian. ya beberapa bagian mungkin yang Bapak butuhkan gitu kan untuk itu. Tidak, bukan plagiasi sih Pak. Karena kan nanti Bapak tetap memix dengan menggabungkan dengan video-video yang sesuai dengan topik yang Bapak pilih gitu. Kalau itu kan akan menceritakan tentang pengorbanannya dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap harus merancang membuat cerita sebagai sedramatis mungkin ya. Bapak Ibu ya di sini ya gitu kan. Gitu kan Pak ya. Kalau dedikatif kan harus sedramatis mungkin ya Bapak. Supaya terlihat pengorbanannya di mana gitu kan Pak ya. Itu sih Pak, nggak masalah Pak. Kalau misalnya mau Ya, siap. ngambil yang justru mungkin bagus gitu ya, pasti ada foto yang lama gitu atau ini yang lama ketika mau diikutkan. Video-video Gitu. lama masih ada, Bu. Masih ada. Ya, tapi kan paling seperti yang saya tadi Pak ya, ngambilnya kita kan bukan 1 menit gitu kan, mungkin berapa detik gitu yang dibutuhkan saja gitu Pak. Gitu Pak. Makasih. Silakan Ya, makasih. sama-sama Pak Arifin. Silakan Bu Wajanila. Mohon izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Wad, kayaknya suaranya terlalu ini Pelan ya Ibu? ya tidak terdengar sih Bu. Volumenya kecil banget. Oh gitu. Mana. Gini Bu, kalau gini sudah kedengaran Bu? Terdengar sih Bu, cuman saya harus mendekat. Oh, Coba ada yuk. aduh itu lagi. Jadi Bu, pertanyaan saya, untuk saya kan kebetulan berminat ikut GPK inovatif nih Bu, untuk praktik baik dalam pembelajaran. Nah di sini kan persyaratan salah satu portofolio atau kontennya itu yang sudah konten karya praktik baik yang sudah diimplementasikan, berarti kan yang sudah dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan, kemudian dan didiseminasikan, berarti sudah dibagikan kepada pihak lain Bu. Jadi pertanyaan saya Bu, kira-kira kalau kita belum yang kita diseminasikan itu tidak spesifik seperti video atau tema yang kita ingin ikut sertakan dalam konten ini, tapi garis besarnya gitu Bu. Istilahnya contoh nih, saya sudah berbagi diseminasi tentang transformasi pembelajaran gitu ya Bu ya. Transformasi pembelajaran di era Merdeka Belajar. Itu kan berarti secara umum ya Bu, tidak nanti konten saya itu kan lebih terspesifik di mata pelajaran saya gitu Bu. Apakah itu boleh maksudnya diseminasinya apakah boleh menjadi salah satu pendukung saya Bu gitu. Yang dideseminasikan berarti terkait dengan yang akan Bapak Ibu yang Ibu ikutkan ke apa namanya? Ke Jambore ini Bu. Jadi misalnya Gini Bu, jadi kan yang saya diseminasikan itu kemarin itu tentang transformasi pembelajaran, di mana pembelajaran itu yang berpihak kepada murid. Nah, jadi istilahnya itu kan kayak seperti garis besarnya saja kan Bu. Nanti kalau sudah sampai di video yang saya unggah, maksudnya video yang akan buat saya kontennya itu istilahnya tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran informatika, istilahnya yang menjawab permasalahan siswa saat ini Bu. Jadi sudah lebih spesifik ke pembelajaran saya gitu Bu. Apakah itu boleh?
Jelas nggak boleh, Bu. Boleh, Bu. Maaf kalau Jelas gambar. nggak boleh, Bu. Oh, Karena nggak kan boleh. karena bukti dukungnya itu adalah bukti yang mendukung dari topik yang sudah Ibu ikutkan gitu ya. Kalau misalnya tadi Ibu menggunakan apa pemanfaatan TIK-nya misalnya ya, pemanfaatan TIK-nya gitu kan ya. Nah, paling tidak Ibu pemanfaatan TIK-nya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya Ibu bingung misalnya ini butuh apa namanya? Bukti dukungnya bagaimana gitu kan. Ibu kan bisa nanti dokumentasikan misalnya Ibu apa men-sharing atau mendokumentasikan ke teman Ibu atau kalau mau lebih mudah lagi Ibu kirim ke bukti karya di PMM. Kan kalau bukti karya langsung kan ya bisa bisa digunakan. Nah, itu sudah bisa jadi bukti nanti, Bu. Jadi di screenshot aja bukti karyanya di situ. Oh, ya. Itu sih Baik, itu terima triknya, kasih. Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Mohon maaf Sama-sama kalau Bu ada. Janila. Silakan. Kita sampai jam berapa, Mbak Wara? Kita sampai jam 2, Bu. Oke. Dipaskan. Masih ada ya. Masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau terkait Masih Bapak ada, Ibu Bu. terkait misalnya ada ini teknis boleh nanti kita ini di grup ya Bapak Ibu ya. Komunikasinya di grup WA aja. Kalau misalnya ada kendala teknis ketika Bapak Ibu mau mendaftar atau ada hal-hal kendala ketika memasukkan gitu ya. Silakan Pak. Yang mana ini Mbak Wara dipilih dulu ada. Dari SMP SD Negeri 26 Kota Sorong ini, Bu. Oh ya, silakan. Ya, ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf off cam kamera karena jaringan jelek di sini. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, kan di sekolah kami saya ingin ikut GTK inovatif, tapi kepala sekolah saya ingin juga ikut GTK Kombel. Sedangkan di GTK Kombel itu saya adalah ketuanya. Bagaimana menurut Ibu jika saya mengikuti dua-duanya itu bisa atau tidak, Ibu? Tidak bisa, Bu. Harus Ibu Oh, pilih salah satu. Iya. Jadi kalau misalnya Ibu cenderung lebih ini ke yang GTK inovatif, Ibu GTK inovatif. Untuk yang kombelnya nanti boleh apa digantikan ke teman yang lain. oh iya, berarti kalau saya, walaupun saya ketua Kombel, saya nggak ikut di Kombelnya juga nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak masalah, Bu. Ya karena Nggak yang masalah. diminta di situ ketika pendaftaran adalah kepala sekolah. Oh, Ini kepala sekolah. Oh, baik. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat, Ibu Nurul. Semangat, semangat yang dari TMI. Bu, ini ada yang tanya nih. Di video bisa diberikan deskripsi ya untuk yang di YouTube-nya itu, Bu. Oke, di video bisa diberikan deskripsi. Di sini deskripsi yang seperti apa ya? Maksudnya dituliskan gitu, tertulis Ini atau ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sabir dari SD Al Irsyad Sorong. boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu Pak siapa Mbak? Pak Sabir. Mungkin yang dimaksud kalau yang di YouTube itu kan bawahnya ada deskripsi box-nya itu, Bu. Oh, Mungkin yang dimaksud itu penjelasan yang di dalam deskripsi box-nya itu dia mungkin menjelaskan video ini, video menjelaskan tentang apanya lagi gitu, Bu. kalau di deskripsi di YouTube sih tidak masalah ya kalau deskripsi YouTube. Mungkin takutnya beliau nanti di deskripsinya pas di videonya ya. Nah, ini harus diperjelas dulu kayaknya pertanyaannya ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak kata, terlalu banyak teks juga, Bapak Ibu nanti tidak menarik ya, Bapak Ibu. Kalau mau membuat subtitle itu tidak masalah. Kalau subtitle kan di bawah. Subtitle jangan sampai menutupi wajah Bapak Ibu ya untuk subtitlenya. Jadi bisa di bawah seperti yang running text gitu juga boleh Bapak Ibu. Kalau misalnya mau menggunakan running text ya.
Tapi posisinya tetap di bawah gitu ya, sudah seperti kalau kalau kita melihat di televisi, Bapak Ibu ya, jadi tetap seperti itu, ditulis di bawah. Jangan sampai karena pengen terlalu kreatifnya nanti tulis besar-besar terus sampai menutupi wajah kita gitu ya Bapak Ibu, nanti nggak kelihatan videonya. Baik, Bu, mungkin ada lagi nih dari Bu Caroline Silitonga. Silitonga. Mari Bu, silahkan. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Selamat sore Bu Caroline. Silakan Bu. Dan saya kepala sekolah dari SD Kabupaten Tamrau. Tenaga laboratorium. Halo Bu, Ya, Pak. Silakan Bu Caroline. Ya Allah. Silakan Bu Caroline. Maaf. ada yang saya mau tanyakan. Ini kan saya sekolah di SD ini, tetapi saya juga merangkap mengajar karena kekurangan guru kami di sekolah ya Bu ya. Nah kebetulan saya pegang kelas 3 dan 4, Bu. Nah ini kalau saya sebagai kepala sekolah nih, saya mau mengambil GTK inovatif. Terus yang saya ambil tentang P5-nya Bu. Saya memanfaatkan dalam pembuatan tikar, koba-koba, daun pandan hutan lah Bu yang saya manfaatkan. Apakah bisa Bu kalau kita kepala sekolah mengambil GTK inovatif P5 itu atau seperti apa? Dilihat pada kategori pada topiknya ya Bu ya. Dilihat di topiknya untuk kepala sekolah. Nah, masalahnya sebenarnya begini Bu, ketika NIK Ibu dimasukkan ke SIM Jambore nanti sudah langsung teridentifikasi Ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai guru gitu. Nah, Ibu di Dapodik sebagai apa Bu? Sekolah Bu. Kepala sekolah, oke. Berarti kan ada juga ya Bu. Kalau sebentar saya cek dulu untuk saya nggak hafal ya. Untuk kategorinya. Bentar ya Bu. Ini kalau nggak hafal. Yang apa Bu GTK? Yang inovatif ya Bu ya? Kalau GTK inovatif berarti itu ada iya bisa Bu. Bisa, Bu, ya? Kepemimpinan pembelajaran, perencanaan berbasis data, prestasi sekolah, pendampingan dan pembinaan pembelajaran, serta pengembasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Itu untuk topiknya ya Bu, untuk ikan kepala sekolah. Ya. Nah, mungkin yang mana ya kalau yang sesuai tadi, tetap nggak bisa Bu. Kalau ini karena untuk kepala sekolah, untuk topiknya itu adalah kepemimpinan pembelajaran, perencanaan berbasis data, prestasi sekolah, kemudian pendampingan dan pembinaan pembelajaran, pengembasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Gitu Bu. Bu, saya sempat berbagi praktik baik, tapi saya berbagi praktik baik di sekolah. Pesisir. Saya kan di pegunungan. Pihak kementerian percayakan saya dengan rekan guru saya untuk berbagi praktik baik. Nah, itu yang mungkin bagaimana menurut Ibu? Bisa itu Bu. Kan sesuai tadi yang berbagi praktik baik itu. Ibu, suara Bu Caroline Cuma Bu, terputus-putus. Gimana? petugas kami kurang baik. Makanya nggak bisa kamera nih Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Atau kita lanjut di WA aja Bu ya.
karena suaranya putus-putus, Bu. Nanti lanjut di WA, siap Bu. Makasih Siap. Bu. Oke, Bu Karolin. Ibu ada pertanyaan dari Pak Ardian Eko Sajaril ini. Silakan, Dia Pak. bertanya di kolom chat, mungkin Bapak sekalian langsung aja, Pak. Oke, sebentar. Pak Ardian Eko. Ya, karena waktu kita juga mau masuk kelas ini, Bapak Ibu, Iya. sebentar ya. Sama pesan Bapak sebentar, Oke. untuk follow Instagramnya BGP, nanti di sana ada informasi yang kita bertahap buat jambore-jambore ini. Oke, Bapak Ibu, kita kurang 3 menit ya, Bapak Ibu, karena saya mau masuk kelas dulu. Izin di kolom chat, bisa reka adegan, bisa, Bapak Ibu ya, bisa reka adegan. Yang penting nanti ceritanya ya, Bapak Ibu ya, tetap harus seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus video lama gitu ya, tidak seperti itu. Bukan Oke, kemudian untuk bukti dukung harus 20 misalnya kalau bisa, boleh Pak. Bisa dipublikasikan hanya ke media sosial, nggak apa-apa Pak Ardian. Untuk mekanisme dan topik untuk GTK inovatif bisa diulas kembali. Ya, saya nanti izin Bu Agustina untuk kita ada direkam ini dan akan ditayangkan di YouTube ya Mbak ya. Nanti ada rekamannya, mungkin Bapak Ibu bisa menonton kembali, melihat kembali untuk rekaman coaching klinik kita kali ini ya Bapak Ibu ya. Atau nanti Bapak Ibu yang sudah masuk grup WA bisa bertanya gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk video, sebenarnya begini Bapak Ibu, untuk video yang baik ya, naskah praktik yang baik itu adalah naskah praktik baik dan video yang selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi yang nggak selesai itu yang nggak baik. Gitu aja kira-kira Bapak Ibu. Oke, kayaknya begitu aja Bapak Ibu untuk kesempatan kita kali ini. Kita nanti bisa lanjut di WA grup ya Bapak Ibu ya. Karena waktu juga sangat terbatas. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami untuk mensukseskan Jambore GTK Hebat 2024. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, pelayanan kami yang kurang memuaskan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Izin saya live, Bapak Ibu ya.